Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miti Oktavia Saputri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 14 sistem informasi yang saya buat. Yang pertama, pengganti sebuah sistem secara efektif mensyaratkan seorang auditor memiliki beberapa penggabungan tentang komputer dan aplikasi akuntansi lainnya. Tingkat mana yang seharusnya dimiliki auditor karena terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Karena sebagian besar organisasi menggunakan ekstensi sistem berbasis komputer dalam memproses data, keahlian komputer harus tersedia dalam komputer audit organisasi. Keahlian harus meliputi: yang pertama, pengetahuan luas tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, komunikasi data, dan aplikasi akuntansi. Yang kedua, pemahaman terperinci tentang kebijaksanaan dan prosedur kontrol yang sesuai dalam sistem komputer. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami dokumentasi sistem. Yang keempat, pengalaman dalam merencanakan audit komputer dan dalam menggunakan alat dan teknik audit berbantuan komputer modern. Tidak semua auditor perlu memiliki keahlian dan semua bidang ini. Namun tentu saja ada beberapa tingkat minimum keahlian komputer yang sesuai dengan dimiliki semua auditor, termasuk: yang pertama, pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, aplikasi akuntansi, dan kontrol. Yang kedua, kemampuan untuk memeriksa semua elemen sistem informasi yang terkomputerisasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit ini. Yang kedua yaitu, haruskah para auditor internal menjadi anggota dan tim pengembang sistem yang mendesain dan mengimplementasi sistem informasi akuntansi? Banyak orang mempercayai bahwa auditor internal harus terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit dan dimiliki kontrol yang efektif. Namun jika keterlibatan auditor terlalu besar, maka independensinya dapat terganggu. Sehubung dengan tinjauan dan evaluasi sistem selanjutnya, dengan auditor tidak dapat menjadi anggota tim pengembangan sistem atau terlibat langsung dalam merancang atau menerapkan sistem baru. Yang ketiga, jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis resiko dan diskusikan bagaimana langkah berlaku pada seluruh keamanan sebuah perusahaan. Yang pertama, tentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang dihadapi perusahaan. Ini adalah adaptasi, penyalahgunaan, dan kerusakan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Yang kedua, identifikasi prosedur kontrol yang mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki ancaman ini. Semua adalah kontrol yang telah dilakukan manajemen dan auditor harus meninjau dan menguji untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga, mengevaluasi prosedur kontrol. Kontrol dievaluasi dengan 2 cara, yaitu tinjauan secara sistem menentukan apakah prosedur kontrol benar ada, dan tes kontrol dilakukan untuk menentukan apakah kontrol yang ada berfungsi sebagaimana dimaksud. Yang keempat, mengevaluasi kemampuan kontrol untuk menentukan pengaruh terhadap sifat, waktu, luas prosedur audit. Ini jika auditor menemukan bahwa risiko pengendalian terlalu tinggi karena sistem kontrol tidak memadai, auditor mungkin harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang lebih baik atau bukti yang lebih tepat. Yang keempat, akankah Anda menerima atau menolak hal-hal berikut? Rekomendasi agar departemen Anda bertanggung jawab atas produk faktor pemasok. Auditor internal seharusnya tidak bertanggung jawab atas audit awal perencanaan objektivitas. Penting fungsi audit dan auditor internal harus independen dan dari aktivitas yang harus mereka review. Yang kedua, permintaan agar Anda membuat saran selain pengembangan sistem informasi. Akan menguntungkan bagi audit internal untuk membuat saran khusus selama fase desain mengenai kontrol dan jejak audit yang akan dibangun ke dalam sistem audit. Rekomendasi untuk pengendalian sistem yang ada sedang ditinjau. Misalnya, audit internal dapat yang pertama memberikan daftar persyaratan kontrol, yang kedua tinjau rencana pengujian, yang ketiga tentukan bahwa ada standar dokumen yang
diikuti. Yang keempat, menentukan bahwa proyek itu sendiri terkendali dan ada sistem untuk mengukur kemajuan desain. Yang kelima, apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan 5 contoh prosedur audit spesifik yang dapat Anda rekomendasi. Salah satu langkah audit yang terlupakan adalah informasi dari luar, karena auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan efektif sehingga resiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Hal ini dapat dicapai dengan bukti yang berkaitan dengan yang pertama, pengetahuan tentang klien, yang kedua, informasi dari luar perusahaan, yang ketiga, sistem akuntansi, yang keempat, kualitas pengendalian internal. Contoh prosedur auditor yang mungkin saja saya rekomendasikan sebelum mencapai kesimpulan akhir adalah: yang pertama, inspeksi mencakup pemeriksaan atas catatan dokumen internal maupun eksternal. Yang kedua, observasi merupakan pengamatan langsung terhadap proses kinerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, konfirmasi internal merupakan informasi dari pihak ketiga. Yang keempat, pelaksanaan kembali merupakan pengujian auditor secara independen terhadap proses pengendalian akuntansi klien. Yang kelima, prosedur analitis merupakan pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Sekian presentasi dari tugas 14 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.